Arogan, Uni Eropa desak RI menyerah, dan ultimatum embargo RI. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan tetap melawan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization atau WTO, terkait kekalahan gugatan larangan ekspor nikel mentah. Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI Meidi Katrin Lengke mengatakan, langkah Presiden Jokowi sudah tepat untuk mendorong hilirisasi nikel RI. Diharapkan keberhasilan hilirisasi nikel bisa menjadi amunisi untuk melawan gugatan Eropa di WTO. Seperti apa nasib nikel RI di tengah gugatan Eropa dan diskriminasi AS? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Pemerintah tengah menempuh jalan terjal akibat tuntutan di Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization atau WTO atas pelarangan ekspor biji nikel yang dilakukan Indonesia. Bukan hanya masalah dengan WTO, negara lain ramai serang Indonesia atas mimpi indah Indonesia melakukan hilirisasi. Diserang kanan-kiri, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan mundur untuk melanjutkan program hilirisasi meskipun sejumlah negara dan organisasi internasional kompak menyerang kebijakan RI. Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tidak akan menghentikan kebijakan menuju industrialisasi dan hilirisasi komoditas mentah. Pasalnya, kebijakan ini akan memberikan nilai tambah besar untuk negara ini. Hilirisasi nikel akhirnya membawa Indonesia mendapatkan keuntungan lebih besar, bahkan mencapai 510 triliun dari sebelum hilirisasi ini berjalan. Indonesia hanya bisa mendapatkan nilai ekspor sebesar 17 triliun. Presiden juga sempat mengungkapkan dampak hilirisasi nikel yang sudah dijalankan Indonesia. Sudah menyerap lapangan kerja jauh berlipat-lipat dibandingkan ketika hanya menjual mineral mentah. Persoalan kekalahan Indonesia atas gugatan hukum perdagangan bak tiada akhirnya. Uni Eropa menjadi salah satu kawasan yang paling getol menentang hilirisasi Indonesia dan membawanya ke meja WTO. Setelah resmi dinyatakan kalah pada Oktober tahun 2022 lalu. Ternyata pemerintah memutuskan untuk terus fight atas kekalahan tersebut. Gugatan berawal dari sikap pemerintah yang menyetop ekspor bahan mentah mineral, yakni biji nikel, untuk mengembangkan produk mentah tersebut di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah. Dalam aturan tersebut melarang negara anggota melakukan pembatasan dagang selain tarif, pajak dan bea lain. Menurut laporan WTO, salah satu argumen Indonesia adalah bahwa larangan ini bersifat temporer dan penting dilakukan untuk mencegah potensi kekurangan pasokan produk esensial. Selain itu, dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice aspek lingkungan sebagai dasar pembelaan. Adapun final report didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November tahun 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada tanggal 20 Desember tahun 2022. Belum selesai persoalan WTO ini, Dana Moneter Internasional juga mengkritik kebijakan hilirisasi yang sedang diperjuangkan mati-matian oleh Indonesia. Dalam laporan tersebut, IMF meminta pemerintah mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi. Artinya pemerintah Indonesia akan selalu memperjuangkan kedaulatan hilirisasi, dan tentunya tak gentar pada desakan-desakan asing yang memang memiliki power kuat untuk mengganggu kedaulatan RI. Tentunya kita harus kawal kebijakan ini. Pemerintah pun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk RI.